Oke, sorry kasurnya berantakan, mager bener ini ya. Tapi gue mau bahas uh, soal responsibility atau accountability. Nah, gue di satu video sebelumnya yang jelek banget itu videonya. Itu gue bahas soal Ho'oponopono ya, Ho'oponopono. Nah, Ho'oponopono gue nggak bakal bahas itu apa sekarang, atau asal usulnya, atau kayak prakteknya kayak gimana. Gue nggak mau bahas itu sekarang. Yang pengen gue bahas itu efeknya yang gue dapetin setelah gue kayak sekitar 1 bulanan ngelakuin praktek itu, praktek Ho'oponopono. Ya sekitar 1 bulanan lah. Nah, yang gue belajar gitu ya, atau sebenarnya yang gue keinget lagi gitu ya setelah praktek Ho'oponopono ini, itu konsep bertanggung jawab atas semua yang terjadi sama diri gue gitu. Soalnya premisnya Ho'oponopono itu tuh dia kita take responsibility of everything that happened to us gitu ya. Premisnya adalah semua yang terjadi sama kita itu tuh pernah terjadi, bakal terjadi, dan telah terjadi karena kita yang bikin gitu. Nah itu sebenarnya agak deep dan agak spiritual ya. Gue juga nggak 100% ngerti gitu itu maksudnya apa. Tapi basically Ho'oponopono bilang salah lu. kasarnya kayak gitu tapi nggak sekasar itulah ya. Jadi kalau gue ngelihat hubungan gue terakhir yang mana itu looking back sebenarnya itu hubungannya toxic, cuman gue nggak mau admit. Yang hancur lebur, yang ada betrayal, ada pengkhianatan, dan semua pengalaman yang painful yang gue alamin di sana selama di hubungan itu. Ho'oponopono bilang itu tuh salah gue, itu tuh karena gue hal itu terjadi. Ini agak kontroversial sih ya, cuman tapi gue percaya gitu, itu salah gue hubungan itu rusak, salah gue hubungan itu terjadi bahkan on the first place. Salah gue, dan bahkan pengkhianatannya terjadi, itu salah gue gitu ya. Kalau kita tarik secara logisnya gitu ya, gue mikirnya kayak gue yang milih orangnya, gue yang milih buat stay, gue yang udah lihat orangnya nggak trustworthy dan gue ngasih chance. Dan bahkan tadi gue bilang gue yang milih buat stay, gue sendiri yang ngebikin situasi atau kondisi di mana gue tuh nggak punya pilihan selain stay. Di karir gue ada pengalaman bos yang toksik. Itu agak susah jelasinnya, tapi kayak pengalaman gak nyaman gue di satu lingkungan kerja itu tuh salah gue. Ho'oponopono bilang itu tuh benar-benar salah gue, which again kalau orang awam ngedenger ini itu tuh kayak nggak unfair, kayak nggak fair. Soalnya gimana bisa orang dia yang abusive, dia yang toxic, dia yang teriak-teriak banting meja segala macam, tapi salah gue. Bukannya malah jadi depresi gitu ya, bukannya malah jadi rusak mental kita kalau kita kayak gitu. Nah, selama gue Ho'oponopono di sini selama 1 bulan itu tuh enggak kayak
bener-bener semua yang terjadi itu gara-gara kita. At least itu yang gue tangkap. Kayak gue yang pilih lingkungan kerjanya, maksudnya waktu interview kan harusnya udah kelihatan kayak red flagnya apa. Itu gue yang milih buat masuk. Gue yang milih buat terjerumus ke dalam lingkungan yang banyak drama dan chaos. Gue yang gak punya skill atau courage buat speak up, buat set boundaries, buat jaga jarak. Itu gue yang bertanggung jawab. Nah ini gue nulis bahkan menurut Ho'oponopono, dan ini yang gue tangkap, bahkan semua treatment yang kita dapat dari orang dan experience yang kita yang kita alamin ketika treatment orang lain itu land ke kita, nyampe ke kita, semuanya itu salah gue. Nah, gue diingetin lagi gitu ya sama konsep shadow, yang mana basically ketika kita ngelihat ada trait yang nyebelin di orang lain, ketika kita ngelihat itu, orang lain nyebelin banget sih, dia gini, dia misalnya marah-marah, dia bosi, atau nggak dia sinis, atau dia seenaknya, mungkin kita judge pakai hal-hal yang negatif. Itu tuh bisa jadi mereka tuh cerminan diri kita sendiri. Kayak mereka tuh mencerminkan bagian dari diri kita yang kita punya dalam diri kita sendiri, tapi entah kenapa kita judge atau kita suppress juga, kita tahan-tahan. Jadi contohnya misal kalau gue gitu ya, ini contoh dulu sih, ini bukan contoh yang baru-baru. Yang baru-baru itu ada lagi, tapi gue belum bisa articulate halnya gitu ya. Tapi dulu tuh gue suka sebel sama orang yang kayak sinis, orang yang berprasangka buruk sama orang lain, orang yang suka julidin orang lain, orang yang suka suuzon. Ternyata gue tuh kayak gitu juga sama diri gue sendiri. Gue tuh berasumsi buruk sama diri gue sendiri, berasumsi kalau gue tuh bukan orang baik, berasumsi kalau intention gue itu nggak baik, berasumsi kalau gue mau nipu orang, padahal gue tuh nggak kayak gitu. Jadi kayak ada bagian dalam diri gue, ada part dalam diri gue yang ternyata sinis juga, yang berprasangka buruk juga sama diri gue sendiri. Dan bahkan kadang-kadang sama orang, gue berprasangka buruk sama intentionnya orang. Terus misal kalau ada orang yang speak up pendapat dia, speak up opini dia, speak up pandangan dia tentang sesuatu, gue pernah ke-trigger banget dan kesel banget. Kenapa? Karena gue sadar gue tuh selalu nge-silence diri gue ketika gue punya opini. Gue tuh udahlah diem aja, padahal gue pengen ngomong sesuatu. Iya, gue nggak punya skill atau keberanian buat nge-share diri gue sendiri. Dan ketika orang lain datang ngelakuin apa hal yang gue nggak bisa, atau apa hal yang gue judge dalam diri gue sendiri, itu tuh triggering banget. Nah, gue mau bikin poin nge-stress kalau misal bener nggak semua hal itu salah diri gue. Kayak kadang-kadang orang tuh emang toxic aja gitu ya, emang nyebelin. Cuman yang gue tangkap sekarang,
kalau ketoksikan orang lain itu bikin reaksi yang drastis dalam diri kita sendiri, kalau kita trigger banget sama yang orang lain lakuin, itu tuh kemungkinan besar ada sesuatu dalam diri kita sendiri yang kita perlu sembuhin, yang kita perlu heal. Jadi kalau ini kasus baru-baru yang gue alamin gitu ya, ada pengkhianatan lah, let's say pengkhianatan, gue nggak mau share detailnya kayak gimana. Dan ini benar-benar pengalaman yang painful banget, sumpah. Kayak salah satu teman gue yang dekat bilang, ini tuh lebih parah dibandingin experience gue sama orang yang narsistik, sama yang NPD. Pengkhianatan yang gue alamin sekarang itu lebih parah daripada waktu dulu gue punya pengalaman pacaran sama orang yang NPD. Nah tapi ya gue nggak tahu itu benar atau enggak gitu ya, tapi kayak ini tuh pengalaman yang bener-bener painful, bener-bener sakit, bener-bener ngehancurin identitas gue, dan gue kayak harus ngebangun semuanya brick by brick dari awal, ngebangun cara yang baru buat ngelihat dunia. Dan ini bener-bener soul crushing, bener-bener secara fisik gue sempet kayak rusak juga. Kayak misal gue nggak bisa makan, gue nggak bisa tidur, gue highly alert. Waktu gue ngajar tiba-tiba ada flashback, macam-macam. Itu susah banget pokoknya. Waktu gue kerja gue nggak fokus, ada flashback, kerja ngoding ngajar, macam-macam lah pokoknya. Nah tapi sepainfulnya hal ini, dan se-strongnya urge gue pengen nyalahin orang lain, pengen nyalahin orang yang udah betray gue, pengen nyalahin orang yang udah ngehianatin gue. Sebenarnya semua yang terjadi tuh gara-gara siapa? Gara-gara gue. Soalnya salah gue yang decide buat milih orang itu di dekat gue yang decide buat nge-share semua tentang diri gue sama orang itu, gue yang decide buat percaya, gue yang decide oh ini tuh bener-bener orang yang gue bisa percaya. Dan kalau gue korek lagi gitu ya, kenapa gue bisa percaya orang yang nggak bisa dipercaya? Kenapa gue bisa percaya orang yang nggak trustworthy? Itu tuh ternyata, atau kenapa gue percaya sama orang yang jelas-jelas ini kemungkinan besar bakal ngehianatin gue? Itu tuh ternyata gue juga sering ngehianatin diri gue sendiri, weh. Itu salahnya gue tuh ngehianatin diri gue sendiri. Sehingga ketika ada orang lain yang hianatin gue secara minor, mulai dari minor kecil, janji yang nggak ditepatin, omongan yang cuma omong doang, nggak ngedengerin apa yang gue bilang, itu tuh kerasa familiar buat gue. Jadinya oh ya udah nih familiar ya, emang harus kayak gini. Dan gue anggap itu normal gitu, secara nggak sadar. Ada bagian dari dalam diri gue yang marah, tapi kayak lebih kuat bagian yang ngerasa itu tuh normal dan wajar. Contohnya gue ngehianatin diri gue sendiri, itu dari gue yang punya mimpi yang gede, tapi gue nggak ngelakuin apapun buat ngejar mimpi itu, nggak at least put effort sejam kayak sehari buat ngejar mimpi itu. Gue yang nggak take care diri gue sendiri, bukan dalam fisik aja, tapi kayak banyak area-area lain di hidup gue nggak take care.
gue yang ada nggak tepatin janji yang gue udah buat sama diri gue sendiri. Gue yang again yang nggak speak up waktu gue punya opini yang solid dan kuat soal suatu hal yang lagi dibicarain. Gue yang maintain belief yang painful, yang menyakitkan buat diri gue sendiri. Itu contoh-contoh hal yang mana gue ngehianatin diri gue sendiri. Kalau gue pikirin lagi, gue tuh bener-bener gak ada alasan. Kayak gue gak ada alasan, oh iya hidup gue kayak gini karena mantan gue toksik atau karena keluarga gue toksik. Gue gak bisa bilang kayak, oh iya dia salah, dia yang hianatin gue, atau dia yang abusive, dia yang NPD. Gue gak bisa bilang kayak gitu lagi weh sekarang. Kenapa? Karena semuanya salah gue. Semuanya tuh gue yang tanggung jawab. Semua itu terjadi karena gue. Kayak gue gak bisa gitu gue julidin orang lagi sama teman gue atau sama siapa. Iya dia gini ceritanya jelas. Gue gak bisa weh. Karena itu salah gue, dia masuk, gue masukin dia ke hidup gue. Salah gue milih dia. Semuanya salah gue sih. Gue juga nggak bisa kayak misal playing victim sama orang lain. Oh ya gini minta pitinya orang lain, minta kasihannya orang lain. Oh cup bad things happen to you, I'm sorry. Gue nggak bisa kayak gitu coy. Kenapa? Karena itu salah gue. Itu salah gue semuanya. At least itu yang gue pelajarin dari Ho'oponopono sih. Bener-bener gak ada jalan keluar. Bener-bener gue gak bisa make excuse. Bener-bener gue gak bisa ngomel-ngomel atau nyari-nyari alasan atau complain. Karena gue tuh ada urge pengen complain itu. Ya iya salah dia gak bisa dipercaya. Orang dari dulu juga dia gak nempatin janji. Salah dia abusive atau bla bla bla. Salah dia yang toxic. Gue tuh gak bisa ngomong itu lagi guys. Kenapa? Karena itu tuh semuanya gara-gara gue. At least Ho'oponopono tuh bilangnya kayak gitu. At least berdasarkan yang gue pelajarin dari Ho'oponopono, lebih ke yang gue rasain selama gue praktek Ho'oponopono, semuanya salah gue. Which is berat sih jujur. Ini mind blowing sih jujur. Pelajarannya mind blowing. Dan tapi gue rasa ini gue bergerak ke arah yang benar. Sebenarnya gue udah pernah belajar ini kayak beberapa tahun yang lalu dari Mark Manson, seorang penulis itu ya. Dia tuh gue udah belajar dari dia kalau oke, mungkin bukan salah gue tapi gue yang responsible. Tapi kayak setelah gue belajar Ho'oponopono ini, gue diingetin lagi. Dan diingetin dengan cara yang jauh lebih ekstrim gitu. Semuanya salah gue. Ya oke, mungkin gak semuanya salah gue sih ya. Tapi kayak gue yang responsible gitu. Gue yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Jadi ada quotes yang gue suka dari Mark Manson. Itu kayak pelesetannya dari quotes Spider-Man gitu.
Spider-Man tuh punya si paman, namanya tuh Uncle Ben. Yang mana si paman ini punya quotes, dia bilang, with great power comes great responsibility. Ya artinya kalau buat si Spider-Man, gara-gara dia digigit laba-laba radioaktif, akhirnya dia punya power yang gede. Karena dia punya power yang gede, dia bertanggung jawab atas lebih banyak dibandingin manusia-manusia biasa yang nggak punya kekuatan super. Nah tapi si Mark Manson tuh bilang, with great responsibility comes great power. Yang artinya dibalik sama dia. Jadi dia bilang, kalau kita bertanggung jawab atas lebih banyak hal, kita bakal jadi lebih powerful. Dan jujur sekarang, at least selama 1 bulan ke belakang, itu tuh relatable banget buat gue, dan gue percaya itu gitu. With great responsibility comes great power. Thank you.